Dia mau dasarkan ulang perubahan itu pada desain deterministik dari Marxisme. Tetapi dia bertemu dengan semacam rasionalitas Eropa. Orang Eropa ingin agar supaya debat rasional itu dihasilkan di parlemen dengan force of the better argument, bukan dengan duel sentimen di jalan. Oke, malam. Saya lagi cari-cari apa yang belum diucapkan oleh Sahal. Saya tahu banyak hal tentang Sahal, tapi satu hal yang saya tahu, Sahal tahu semua hal. Oke, saya turunkan sedikit ya oktav dari Sahal. Soal pertanyaan tadi, apakah demokrasi boleh bekerja atau bisa bekerja tanpa liberalisme? Itu misalnya. Saya jawab singkat supaya jelas posisi saya. Ya, pasti bisa. Itu demokrasi tanpa liberalisme itu sama dengan kamar hotel tanpa connecting door. Apalagi buat jomblo. Saya jomblo, jadi saya tetap perlu liberalisme. Harus ada connecting door dari demokrasi ke liberalisme. Saya akan terangkan kenapa perlu connecting door itu. Atau seperti Nahdliyin tanpa Jil, itu demokrasi tanpa liberalisme. Bagian itu saya nggak mau terangkan. Tapi satu hal yang boleh saya kasih semacam komentar umum, orang-orang semacam Laclau, Buffet, Yunto, Sahal, Gunter Romley tidak mungkin sebetulnya menjadi liberal dalam arti sempurna dari keterangan itu. Kenapa? Sebab sama seperti Buffet dan Chantal, itu orang yang pernah ada di jalan cari batu untuk lempar gedung parlemen di Argentina. Jadi mereka yang punya semacam jejak historis dengan politik otoritarian, nggak mungkin jadi liberal itu. Jadi dia pasti pro demokrasi. Tapi kesulitan dari orang semacam yang disebut tadi oleh Sahal, dia mau dasarkan ulang perubahan itu pada desain deterministik dari Marxisme. Tetapi dia bertemu dengan semacam rasionalitas Eropa yang sinis terhadap segala sesuatu yang deterministik, apalagi yang diajukan oleh Marx itu. Orang Eropa ingin agar supaya debat rasional itu dihasilkan di parlemen dengan force of the better argument, bukan dengan duel sentimen di jalan. Jadi masuk akal kalau misalnya upaya untuk meradikalisir demokrasi di dalam suasana keeropaan tidak lagi diandalkan pada survei-survei Marxisme. Kan itu dia mesti cari cara lain. Sialnya caranya nggak ketemu, tetapi ide tentang antagonisme, ide tentang kontradiksi tetap ada di dalam pikiran aktivis filosofer teoritis itu. Jadi agak aneh buat saya mereka pergi pada Carl Schmitt yang pernah ditangkap oleh Amerika karena jadi sponsor teoritis Nazi. Sebetulnya bukan sponsor, Nazi senang dengan dikotomi kawan lawan Carl Schmitt, dan Carl Schmitt senang karena Nazi akhirnya percaya pada teorinya tuh. Itu semacam lingkaran setan antara surveyor dan KPU tuh. Nggak tahu bagaimana caranya keluar dari situ. Demokrasi tanpa liberalisme itu sama seperti TV One tanpa puskaptis.